Sejarah Kebudayaan Islam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Nah, bertemu lagi di sini dengan Ustazah Hijah. Di sini kita akan belajar bersama-sama pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tersebut, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, selesai. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Arti keperwiraan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata perwira yang berarti keberanian atau kepahlawanan. Nah, jadi yang dimaksud keperwiraan Nabi Muhammad SAW di sini adalah Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang mempunyai sifat pemberani, bertanggung jawab, membela kebenaran, membela bangsa, dan membela negara. Nah, apa saja keperwiraan Nabi Muhammad SAW? Nah, pertama, pemberani, kedua, melindungi umat, dan yang ketiga, ahli saat berperang. Oke, nah kita lanjutkan ya. Yang pertama adalah pemberani. Apa itu pemberani? Nah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya seorang nabi dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyiarkan agama. Beliau juga sebagai seorang panglima dan pejuang yang gagah berani dan pantang menyerah. Walaupun demikian, beliau dalam berjuang tetap selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Karena inti dari risalah beliau adalah menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nah, yang kedua adalah melindungi umat. Kafir Quraisy selalu memusuhi orang-orang Islam. Melihat jumlah kaum muslimin semakin berkembang di Madinah, membuat kafir Quraisy marah dan semakin menjadi-jadi dalam menekan umat Islam. Di Makkah, umat Islam diancam dan dikucilkan dalam setiap kegiatan. Dan di Madinah, kaum kafir Quraisy menggunakan sekutunya kaum Yahudi untuk menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan menghasut para peziarah yang datang ke Makkah untuk membenci Rasulullah SAW. Kemudian, diam-diam kafir Quraisy menyusun kekuatan militernya untuk menghancurkan umat Islam. Nabi SAW kemudian membentuk satuan tentara bertujuan untuk melindungi dan mempertahankan diri dari segala ancaman kekuatan kafir Quraisy dan sekutu Yahudi, baik di Makkah ataupun di Madinah. Satuan tentara yang dibentuk Rasulullah SAW semata-mata untuk mempertahankan diri, bukan untuk menghancurkan musuh. Nah, selanjutnya yang ketiga, ahli saat berperang. Rasulullah SAW selalu memberikan petunjuk-petunjuk tentara cara berperang. Beliau juga yang mengatur strategi dalam menghadapi musuh. Selain itu, beliau suka bermusyawarah, menerima saran dan pendapat para sahabatnya dalam menentukan siasat dalam berperang. Menurut ahli sejarah, Nabi Muhammad SAW pernah mengikuti sebanyak 27 kali peperangan. Peperangan yang dilakukan Rasulullah SAW disebut Ghazwah, sedangkan peperangan yang tidak diikuti Rasulullah SAW karena diwakili oleh sahabatnya disebut Syariah sebanyak 28 kali. Nah, kemudian selanjutnya keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam peperangan. Ini ada perang Badar, yang kedua perang Uhud, dan yang ketiga adalah perang Khandaq atau perang Ahzab. Pertama, perang Badar. Perang Badar adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang Badar ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan 2 Hijriah di desa Badar. Sebab utama perang Badar karena kaum kafir Quraisy telah mengusir kaum muslimin dari Makkah.
Adapun dampak dari perang Badar ini adalah menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab, sehingga banyak di antara mereka yang masuk dengan sukarela. Yang kedua, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekalahan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya menyebabkan mereka semakin gentar dan khawatir apabila berhadapan dengan pasukan Islam. Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang Uhud adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban tahun ke-3 Hijriah. Perang ini terjadi di kaki Gunung Uhud. Sebab utama terjadinya perang Uhud adalah kekalahan yang diderita oleh kaum kafir Quraisy di peperangan Badar, yang merupakan pukulan hebat dirasakan oleh Quraisy. Dan perang Uhud ini terjadi setelah perang Badar. Pada peperangan ini, kaum muslimin yang telah gugur sebagai syuhada ada 70 orang. Salah seorang di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, beliau adalah paman Rasulullah SAW karena tidak mematuhi strategi yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, yang ketiga, Perang Khandaq atau Ahzab. Perang Khandaq disebut juga dengan Perang Ahzab, yang terjadi karena pengepungan kota Madinah yang dipelopori oleh pasukan gabungan antara kaum kafir Quraisy Makkah dan Yahudi Bani Nadir atau Al-Ahzab. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah. Pada saat berkecamuknya Perang Khandaq ada dua peristiwa, yaitu 1. Yahudi dari Bani Quraisyah melanggar perjanjian. Mereka enggan membantu pasukan Islam, bahkan mereka bersekutu dengan pasukan kafir Quraisy. Seorang tokoh yang disegani oleh kaum kafir Quraisy maupun Yahudi bernama Nuaim bin Mas'ud memeluk agama Islam dan meminta Rasulullah SAW untuk mengambil sebagian dalam mempertahankan dan membela kota Madinah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Nuaim bin Mas'ud untuk melaksanakan taktik guna untuk memecah belah kekuatan musuh, yaitu menyerang untuk membela diri. Taktik ini berhasil hingga pasukan kafir Quraisy dengan Yahudi Bani Quraisyah bermusuhan dalam barisan. Dalam perang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan pertolongan pada pasukan Islam dengan angin dan badai yang teramat besar yang memporak-porandakan pasukan kafir. Dan akhirnya perang Khandaq ini dimenangkan oleh pasukan Islam. Kemudian dilanjutkan dengan meneladani keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pemimpin panglima perang dan panutan yang bijaksana. Beliau dalam memutuskan sesuatu selalu mengajak musyawarah pada sahabatnya. Beliau menerima saran dan usulan dari para sahabat yang dipandang lebih baik dan terbaik. Sebagai seorang mukmin, patutlah kita menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam kehidupan kita. Kita telah mengetahui bahwa beliau adalah sosok panglima yang paling sempurna di dunia ini. Sosok panglima dan pejuang yang gagah berani. Nah, itu tadi singkat cerita dari keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Mudah sekali bukan untuk mengingatnya? Nah, anak-anak hebat, jangan lupa di rumah belajar ya, dibaca dan dipahami. Untuk tugasnya nanti akan Ustazah kirimkan melalui WhatsApp. Nah, sampai menanti tugas dari Ustazah anak-anak hebat. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.